Masuknya investor ke Tanah Etam membuat banyak perubahan signifikan di kota-kota yang ada di sekitar IKN Nusantara. Salah satunya adalah kota Balikpapan. Pengaruh proyek ini sangat berdampak besar bagi kota ini, disebabkan oleh masuknya para pendatang baru dari luar Kalimantan, sebagai bagian dari proyek IKN, proyek swasta, dan banyak juga anak-anak muda yang ingin menyambung hidup sehingga mencari pekerjaan di kota ini. Balikpapan yang dulunya dihuni oleh ratusan ribu penduduk, kini sudah mencapai jutaan jiwa. Pertumbuhan signifikan ini bisa kita saksikan melalui kondisi lalu lintas Balikpapan yang sudah sangat padat, apalagi di jam-jam tertentu. Beberapa tahun yang lalu, kita tidak pernah terganggu dengan yang namanya macet. Namun saat ini, di titik-titik tertentu, kita sudah hari-hari mengalaminya. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan kesiapan kota ini menjadi salah satu megapolitan di sekitaran ibu kota baru. Dan memang hal ini sangat memungkinkan terjadi karena maraknya para usahawan yang sedang membuka proyek baru di sekitaran IKN Nusantara. Saat ini pemerintah daerah memang memberikan respon positif terhadap persoalan ini. Terbukti dengan kinerja Pemda dalam beberapa upaya pelebaran jalan dan juga perbaikan di berbagai titik di kota Balikpapan. Juga didukung dengan jalan-jalan perumahan yang bisa digunakan sebagai opsi lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Sekalipun memang butuh proses yang tidak singkat dan instan karena pasti menyangkut pembebasan lahan, penertiban, dan juga menghindari konflik masyarakat demi kepentingan bersama. Gejolak IKN Nusantara memang menuai banyak respon dari berbagai sektor, termasuk salah satunya adalah perusahaan swasta yang juga turut ambil bagian dalam penanaman modal di sekitaran IKN. Karena memang jika dilihat dari prospek ke depannya, wilayah ini akan sangat pesat pertumbuhannya, sehingga pasti akan lebih potensial apabila melaburkan investasi jangka panjang di kota ini. Untuk beberapa bulan ke depan, dapat dipastikan bahwa kepadatan penduduk akan semakin melambung, sebab realita IKN semakin nyata dan memantapkan langkah para warga untuk tinggal di kota ini. Termasuk juga dimulainya perpindahan ASN dari Jakarta menuju IKN yang jumlahnya tidak sedikit, bisa mencapai jutaan jiwa bersama dengan para keluarga mereka. Dan hal ini sudah dimulai tahun ini, bahkan pemerintah menargetkan pada pertengahan tahun 2024 kementerian sudah berpindah tugas ke IKN Nusantara. Sebab itu puncak upacara kenegaraan pada bulan Agustus nanti akan dilaksanakan di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di Sepaku. Dan saat ini lapangan Merdeka sedang dalam progres dan akan selesai pada pertengahan tahun ini sehingga siap untuk digunakan pada bulan Agustus nanti. Keseriusan pemerintah dalam penanganan infrastruktur baru memang cukup untuk meyakinkan warga. Hanya saja Balikpapan saat ini tentu saja membutuhkan infrastruktur lebih modern seperti yang ada di kota-kota lain, kota-kota besar yang ada di bagian Indonesia yang lainnya, yakni pengadaan flyover, beberapa bundaran untuk menambah jalan tol yang sedang dibangun saat ini. Karena memang saat ini fasilitas di atas sudah sangat dibutuhkan masyarakat setempat dan seharusnya sudah dimulai pengerjaannya sebelum terjadi kemacetan yang lebih parah lagi, karena proses pembangunannya tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ya teman-teman, demikianlah informasi terkini dari IKN Nusantara. Nantikan terus update terbaru dari kita dari seputaran IKN Nusantara.